Halo anak-anak kelas 2, apa kabar semuanya? Ibu Lina harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar agama tentang Daud dan Goliat. Nah, anak-anak, untuk materi kita terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-58. Jadi ini bercerita tentang Daud dan Goliat. Anak-anak bisa membacakan di rumah masing-masing ya. Di sini Ibu Lina akan menjelaskan materinya. Nah, kalau kita mau lihat siapakah Goliat, ada yang tahu? Ya. Nah, Goliat ini adalah raja bangsa Filistin. Nah, jadi bangsa Filistin ini memiliki seorang raja yang bernama Goliat. Ya. Nah, bagaimana dengan kekuatannya raja ini? Raja ini atau Goliat ini dia mempunyai tubuh yang besar dan kuat seperti raksasa. Ya, karena dengan badannya yang tinggi, besar dan kuat, jadi biasanya disebut sebagai raksasa seperti itu ya. Nah, sifat dari Raja Goliat ini, adalah orangnya ini sangat sombong dengan kekuatannya ya, karena dia memiliki tubuh yang besar dan kuat, maka dia sering kali menyombongkan diri dan dia merasa bahwa dia yang paling kuat dan paling hebat dan tidak ada yang bisa melawan dia ya. Nah, anak-anak di sini karena dengan kekuatannya, maka Goliat ini meremehkan Allah. Kenapa? Karena dia berkata bahwa di dalam firman Tuhan itu dia berkata bahwa pilihlah seorang yang jika ia dapat mengalahkan aku, maka kami seluruh orang Filistin akan menjadi hamba bangsa Israel. Tetapi jika aku yang dapat mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hambanya. Ya, jadi di sini Goliat ini dia sangat-sangat meremehkan Allah karena dia merasa bahwa dia yang paling besar, dia yang paling kuat, sehingga tidak ada yang bisa melawan dia. Ya, jadi dia sampai berkata bahwa kalau jika ada yang mengalahkan dia, maka mereka akan memilih untuk menjadi hamba. Ya, nah kalau kita mau lihat di sini dia menyombongkan diri ya. Nah, anak-anak, kalau kita mau lihat di sini orang Israel ini takut kepada Goliat ini. Kenapa? Karena dengan tubuhnya yang besar, kuat ini seperti raksasa, maka orang Israel takut. Ya, ketika mau maju berperang dengan Goliat ini mereka takut. Dengan orang Filistin ini mereka takut dengan Goliat. Ya. Nah, tetapi Daud mendengar ejekan dari Goliat atas bangsa Israel seperti yang tadi dia bilang mau pilih seseorang yang bisa melawan dia, maka dari ejekan yang ini, maka Daud mendengar dan Daud langsung mengatakan, siapakah orang Filistin itu yang tidak tahu takut akan Allah, yang tidak tahu Allah kita. Ya, jadi di sini anak-anak kita mau lihat bahwa ternyata kata-katanya Goliat ini membuat hati Daud sangat marah karena dia sudah mengejek bangsa Israel. Padahal bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, jadi ketika Daud mendengar hal ini, ejekannya si Goliat, maka Daud sangat marah. Ya, jadi Daud memilih dan Daud memberanikan diri untuk berperang melawan Goliat. Ya, dan Daud percaya bahwa Tuhan akan menolongnya karena Tuhan sendiri yang memilih Daud. Jadi dan Tuhan sendiri yang memilih bangsa Israel. Jadi Daud merasa bahwa Tuhan juga yang akan menolongnya ketika dia memberanikan diri untuk melawan Goliat. Ya.
Nah, anak-anak, kalau kita mau lihat di sini Tuhan menolong Daud. Ya, jadi Daud ini maju dan mau berperang dengan Goliat. Ya, nah dengan orang Filistin ini. Jadi Daud mengalahkan Goliat atas pertolongan Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau lihat Daud ini tidak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi ketika Daud mengalahkan Goliat ini dengan batu yang diumbankan ke kepalanya Goliat, ya hanya dengan batu saja. Ketika Daud mengumban batu ini, dia ambil batu ini di dalam kantongnya dan dia umbangkan ke kepalanya Goliat, maka apa yang terjadi anak-anak? Goliat terjatuh dan meninggal. Goliat terjatuh dan meninggal hanya karena dengan lemparan batu dari Daud. Nah, kita mau lihat di sini bukan karena kehebatan Daud, bukan karena kekuatan Daud, tetapi itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Jadi di sini Tuhan yang menolong Daud untuk berperang. Ya, jadi ketika Daud hanya menggunakan batu saja dan dia hanya umbangkan ke kepalanya Goliat dan langsung jatuh dan meninggal. Nah, ini adalah cara Tuhan anak-anak. Nah, hal yang dapat kita pelajari dari sini adalah kita harus tetap berpegang teguh dan beriman kepada Tuhan. Ya, dan kita tidak boleh menganggap remeh seseorang. Ya, entah dia mau terbatas seperti apapun, karena itu keunikan kita masing-masing. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa ketika kita melakukan sesuatu di dalam keterbatasan kita, maka Tuhan akan menolong kita, seperti kisah Goliat dan Daud ini. Ya, nah demikian materi kita hari ini. Kiranya anak-anak bisa mengerti, dan sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.